Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Gauki Firdaus, kemudian Farid Sofyan Ansori, Husni Mubarak, Najmah Husnil Hayat, Nurlela, Salma Lia Putri, Amelia Meilani, dan Wafa Sabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi pertanian masa kini. Pertanian dikenal masyarakat sejak kebudayaan batu muda, perunggu, dan megalitikum. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pertanian bermula sebagai dampak perubahan iklim dunia dan adaptasi oleh tanaman terhadap perubahan ini. Para ahli prasejarah sepakat bahwa pertanian pertama kali berkembang dari kebudayaan di daerah bulan sabit yang subur di Timur Tengah, yang meliputi daerah lembah, sungai Tigris, dan sungai Efrat, terus memanjang ke barat hingga daerah Suriah dan Yordania sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan suatu kejadian, 32 dari 56 spesies biji-bijian budidaya berasal dari daerah ini. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan demikian mendorong kemunculan peradaban. Kemudian langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pertanian modern. Pertanian modern merupakan proses dalam arti budidaya pertanian yang menggunakan peralatan canggih untuk memudahkan proses produksi dan meningkatkan hasil pertanian dalam kurun waktu yang efektif dan efisien. Dunia pertanian modern merupakan dunia mitos keberhasilan modernitas, di mana keberhasilan diukur dari besaran hasil panen yang diproduksi, sehingga semakin banyak hasil yang diperoleh, maka sistem tersebut semakin dianggap maju. Sistem pertanian modern banyak menimbulkan pro dan kontra yang cukup dilematis di Indonesia. Di samping menghasilkan produksi yang meningkat sehingga kebutuhan tercukupi, namun terkadang cara atau metode dalam sistem tersebut kurang menguntungkan, terutama bagi lingkungan. Hal tersebut yang menyebabkan sistem ini mengalami krisis dan banyak menjadi perdebatan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan sistem pertanian masa kini. Pertanian modern yang bertumpu pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia seperti adanya pupuk buatan, yaitu pestisida, menimbulkan kekhawatiran berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pertanian tradisional yang bertumpu pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah kebutuhan manusia. Kedua hal ini yang dilematis, dan hal ini telah membawa manusia kepada pemikiran untuk tetap mempertahankan pengguna masukan dari luar sistem, namun tidak membahayakan kehidupan manusia dan lingkungannya. Pertanian modern ini dikhawatirkan memberikan dampak pencemaran sehingga membahayakan kelestarian lingkungan. Hal ini dipandang sebagai situasi krisis pertanian modern. Sebagai alternatif penanggulangan krisis pertanian modern adalah penerapan pertanian organik. Kegunaan budidaya organik menurut suatu
2002 adalah meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya kimiawi. Pemanfaatan pupuk organik mempunyai keunggulan nyata dibanding dengan pupuk kimia. Pupuk organik dengan sendirinya merupakan keluaran setiap budidaya pertanian, sehingga merupakan sumber unsur hara mikro dan makro yang dapat dikatakan cuma-cuma. Pupuk organik berdaya ameliorasi ganda dengan bermacam-macam proses yang saling mendukung, bekerja menyuburkan tanah sekaligus mengkonservasikan dan menyehatkan ekosistem tanah, serta menghindar kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan demikian, penerapan sistem pertanian organik pada gilirannya akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Dunia pertanian modern adalah dunia mitos. Keberhasilan diukur dari beberapa banyaknya hasil panen yang dihasilkan. Semakin banyak, semakin dianggap maju. Di Indonesia, penggunaan pupuk pestisida kimia merupakan bagian dari revolusi hijau. Sebuah proyek ambisius Orde Baru untuk memicu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan pertanian di dunia. Berdasarkan informasi dan data yang didapat dari berbagai sumber yang ada di negara yang sistem pengelolaan pertaniannya patut dicontoh. Di antaranya, yang pertama ada Jepang. Sebagai negara dengan budaya teknologi yang tinggi, Jepang menerapkan juga teknologi di bidang pertanian. Pertanian di negara ini sangat diatur secara detail, dikerjakan secara serius, mengutamakan teknologi namun tetap ramah lingkungan. Dengan keunikan pengelolaannya, Badan Pertanian PBB menjadikan daerah pertanian di Jepang masuk daftar warisan penting sistem pertanian global. Dengan porsi lahan pertaniannya yang hanya 25% saja, masyarakat Jepang sangat memanfaatkan lahan dengan efisien seperti menanam di pekarangan, ruang bawah tanah, pinggiran rel kereta, hingga di atas gedung sekalipun. Pasca tsunami yang meluntahkan sebagian lahan pertaniannya, Jepang merencanakan sistem pertanian yang lebih modern, seperti pertanian yang dijalankan oleh robot, seperti traktor tanpa awak, mesin tanam, dan mesin panen. Untuk menghalau hama, Jepang akan menggunakan teknologi LED. Yang kedua ada Belanda. Pada tahun 2011, Belanda mampu menjadi negara peringkat 2 untuk negara pengekspor pertanian terbesar di dunia, dengan nilai ekspor mencapai 72,8 miliar euro. Produk andalannya ialah benih dan bunga. Sektor pertaniannya merupakan pendorong utama ekonomi di Belanda dengan menyumbang 20% pendapatan nasional. Kunci majunya yaitu pertanian di Belanda adalah riset. Kebijakan-kebijakan dan teknologi diadopsi dari riset-riset yang dilakukan oleh para ahli. Salah satu riset pertanian yang terkenal di sana adalah Universitas Wageningen. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Najma yang telah memaparkan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya di bagian ketiga yaitu ada negara Amerika Serikat. Amerika Serikat terkenal sebagai penghasil kacang kedelai, gandum, kapas, kentang, dan tembakau di dunia. Harga produk-produknya tersebut pun sangat mempengaruhi harga di dunia. Pertanian di sana dikerjakan dengan sangat luas, kepemilikan lahan yang luas. Dikerjakan dengan teknologi pertanian yang hampir separuhnya dilakukan oleh mesin. Nah, sistem irigasi dalam pengelolaan air pun lebih efisien. Nah, bagian selanjutnya yaitu bagian keempat ada negara Taiwan. Hasil ekspor produk pertanian di negara ini adalah 11,8 miliar atau 1,5% pendapatan nasionalnya. Seperti juga di negara pertanian lainnya, separuh pengerjaannya dilakukan dengan teknologi canggih. Contohnya dalam penanaman padi.
Mereka menerapkan sistem yang sangat berbeda dengan Indonesia. Bila di Indonesia, bibit padi disemai pada satu hamparan sebelum dipindah pada lahan sawah. Nah, berbeda dengan di Taiwan, yaitu bibit padi dimasukkan di suatu wadah pot segi 4 dengan ketinggian 2 cm. Saat tanam menggunakan mesin dengan kecepatan 3 jam. Cara ini dapat menghemat waktu, tenaga, biaya serta menghasilkan pertumbuhan padi lebih baik. Karena pada saat tanam tidak perlu mencabut bibit dari persemaian yang akan membuat tanaman stres dan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Nah, dari semua negara yang disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa yang membuat mereka maju dan terdepan dalam teknologi pertanian yaitu dukungan pemerintahnya melalui kebijakan yang berpihak terhadap petani, mengatur dan menata pengelolaan pertanian menjadi teratur, tertata, dan mensejahterakan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pertanian modern. Adapun ciri-ciri pertanian modern menurut Napitulupu 2002 yaitu 1. Usahanya merupakan industri atau perusahaan pertanian. Yang kedua, memenuhi skala ekonomi. Yang ketiga, menerapkan teknologi maju dan spesifik lokasi termasuk mekanisme pertanian. Yang keempat, menghasilkan produk segar dan dapat bersaing di pasar global. Yang kelima, dikelola secara profesional dan mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Keenam, mampu mengambil keputusan yang rasional dan inovatif. Yang terakhir, mempunyai jaringan yang luas dan akses informasi yang luas. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi pertanian modern. Dengan adanya teknologi di bidang pertanian, proses penanaman tanaman di lahan luas itu lebih membutuhkan waktu yang singkat, dan juga proses perawatan yang diterapkan itu lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan proses perawatan seperti ini, maka akan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Untuk yang kedua yaitu menghasilkan produk pertanian yang lebih berkualitas. Yang mana dengan adanya teknologi pertanian, selain menghasilkan hasil panen yang melimpah, produk yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya teknologi pertanian bisa mengurangi penggunaan air, pupuk, bahkan pestisida. Yang mana apabila tanaman tersebut terlalu banyak menggunakan air, pupuk, bahkan pestisida, bisa menurunkan kualitas produk tanaman tersebut. Nah, dengan memanfaatkan teknologi pertanian, kemungkinan terjadi hal-hal tersebut dapat dihindari dengan mudah. Bukan hanya itu saja, kualitas hasil pertanian yang baik akan memberikan nilai jual yang tinggi, sehingga keuntungan yang didapatkan itu lebih besar dan kesejahteraan para petani bisa terjamin dengan sangat baik.